Assalamualaikum, selamat datang di dapur Umu Zaid. Ini resep dan cara membuat kue. Bolus susu 1 telur tanpa oven dan tanpa mixer. Dijamin bakal ngembang dan jadinya banyak banget. Rasanya jangan diragukan lagi, udah pasti enak, lembut dan nagihin. Nanti juga ada tips agar tidak gagal. Tetap disimak ya. Ini dia bahan-bahannya, ada tepung terigu 5 sendok makan, minyak 3 sendok makan, air 3 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan, SP setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh, 1 bungkus susu dan kau setengah sakset susu kental manis dan 1 butir telur. Untuk flaknya aku pakai resep yang ada di atas ini, tapi pakai yang setengah resep aja. Ada coklat bubuk 1 sendok teh, 10 sendok makan susu UHT, maizena 1 sendok teh, 5 sendok makan SKM coklat. Untuk toppingnya aku pakai keju ya. Bisa juga pakai yang lain sih kalau kalian mau. Ayo kita membuat. Oh ya, untuk bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi ya. Pecahkan 1 butir telur. Lalu kita masukkan 2 sendok makan gula pasir dan juga SP setengah sendok teh. Untuk SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet karena jenisnya sama aja. Diaduk menggunakan whisk. Aku ngaduknya sekitar 30 menitan. Kalau mau lebih cepat bisa pakai mixer. Sebenarnya kecepatan mengaduk ini tergantung dari kualitas SP. Kalau SP-nya masih baru bisa lebih cepat ngembangnya. Bisa jadi 15 menitan sudah ngembang cuman pakai whisk. Tapi ini SP aku pakai SP yang lama. Jadinya agak lama ngembangnya. Cukup seperti ini aja, nggak perlu yang harus kaku banget, cukup kental berjejak. Kalau kalian mau sharing atau request resep, bisa ditulis di komen ya. Insya Allah pasti dibalas. Lalu kita masukkan tepung terigu 5 sendok makan, susu bubuk 1 bungkus. Ini mereknya bisa apa aja, nggak mesti harus Dankau ya. Dan baking powder setengah sendok teh. Untuk baking powder, gunakan jenis baking powder double acting karena kalau pakai yang biasa bakal gagal ngembangnya. Jadi harus diingat ya, baking powder double acting. Adonannya nanti bakal jadi seperti ini karena kebanyakan tepung. Tapi nggak apa-apa, walaupun seperti ini jadinya tetap lembut dan ngembang, nggak bakalan bantet. Enggak bakalan bantet. Kalau sudah setengah tercampur seperti ini, kita masukkan 3 sendok makan minyak sayur. Bisa juga kalau mau diganti minyak zaitun itu juga bisa. Lalu kita masukkan 3 sendok makan air minum ya. Terus kita masukkan susu kental manis 5 sendok makan. Oh bukan 5 sendok makan, ini setengah sakset. Lalu diaduk balik pakai sendok aja. Bikin kue pakai resep ini tuh gampang banget, apalagi bahan-bahannya yang mudah didapat. Lumayan kan untuk jajan anak di rumah. Kita tahu tuh pengeluaran sekarang tuh lebih meningkat, apalagi ekonomi sekarang lebih sulit. Kalau dulu kan masih ada yang jamin kehidupan kita ya, kayak orang tua, iya kan? Sekarang udah nggak ada lagi yang jamin. Siapa coba yang peduli? Bahkan new normal pun mau diterapkan di Indonesia. Mau tidak mau mencari uang, belanja ke pasar berdampingan dengan wabah COVID-19 ini. Ibu-ibu harus kuat dan semangat ya. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam loyang. Kalau loyangnya seperti yang punya aku, nggak perlu dioles margarin. Dia bisa lepas sendiri kok.
Jangan lupa nanti harus dihentakkan agar tidak menggelembung. Kukus 15 atau 20 menit, tutup pakai kain serbet. Apinya cukup api yang kecil saja. Kukusannya harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum mengukus kue bolu susu ini. Sudah jadi, ngembang kan? Walaupun adonannya kayak tadi, tetap jadikan besar dan ngembang. Kita bikin flat coklatnya. Sama seperti bikin flat pada umumnya, kita masukkan semua bahan. Kita masukkan 1 sendok teh coklat bubuk, 1 sendok teh maizena, 10 sendok makan susu UHT, dan 5 sendok makan susu kental manis yang rasa coklat. Semua bahan ini kita masukkan dalam satu wadah, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Nanti baru kita godok di api yang sedang aja. Pada saat mengaduk itu kita harus aduk terus sampai dia menjadi seperti ini kekentalannya. Kalau sudah seperti ini sudah jadi ya. Kita hias sesuai dengan keinginan kita sendiri. Cukup seperti ini aja sebenarnya sudah enak banget. Kalian harus coba di rumah ya. Buat kalian semua, kalian tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan selalu, dan jaga jarak. Aku jadi keingat kisah sejarah dahulu. Sejarah pernah mencatat apa yang pernah dilakukan oleh Amr bin As saat menjadi gubernur di Syam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika terjadi wabah taun di kampung kecil yang bernama di Amawas, beliau pun menyuruh penduduk yang sehat pergi menyingkir ke bukit-bukit. Kebijakan ini dikenal dengan isolasi atau lockdown. Saat ini hingga berhentilah wabah dengan cara seperti itu. Adapun soal kebutuhan masyarakat akibat isolasi atau lockdown ini, kita bisa melihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sigap bertindak ketika terjadi krisis. Beliau langsung mengirim surat kepada gubernurnya di berbagai daerah yang kaya untuk mengirimkan bantuan. Karena dorongan ukhuwah dan riayah pemerintah pusat yang bagus, maka para gubernur tersebut dengan ringan memberikan bantuan, bahkan berlebih. Walaupun ini hanya sejarah, kita yakin semuanya mau seperti itu. Doakan dan terus ingatkan, semoga Indonesia bisa move on dan menyelesaikan wabah ini dengan syariat Islam. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, terima kasih buat kalian yang sudah like. Jangan pernah bosan nonton video aku ya.